Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ananda, pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab 4. Kita akan membahas tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian suhu, alat yang digunakan untuk mengukur suhu, serta bagaimana caranya untuk mengubah suhu dari satu skala ke skala lainnya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pemuaian dan kalor. Ananda, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda akibat terkena panas. Perubahannya bisa dalam bentuk perubahan panjang, lebar, luas, ataupun perubahan volume. Nah, contoh pemuaian apa saja? Contoh pemuaian cukup banyak, Ananda, ya. Dan beberapa contohnya mungkin dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya adalah rantai sepeda motor. Awalnya rantai sepeda motor kencang, namun ketika digunakan 2 bulan, 3 bulan, maka rantai sepeda motor perlahan mulai sedikit kendor. Kemudian selanjutnya adalah kaca jendela. Ketika kaca dipasang di bagian bingkai kayunya, maka di situ terdapat sedikit celah, ya, untuk menghindari kaca pecah pada saat terjadi proses pemuaian. Mungkin Ananda bisa membantu Ustadz menyebutkan salah satu contoh proses pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa bantu? Kalau ada yang bisa bantu, jangan lupa untuk chat Ustadz. Ananda, setelah kita mengetahui pengertian tentang pemuaian dan beberapa contoh peristiwa pemuaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung proses pemuaian zat. Dan proses pemuaian zat yang akan kita pelajari adalah pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Ya. Dari ketiga proses pemuaian tersebut, mereka memiliki rumusnya masing-masing. Namun jika kita amati, rumusnya memiliki struktur yang sama. Ya, yang membedakan adalah huruf dan angka. Kalau zat padat menggunakan huruf L untuk panjang awal dan panjang akhir, maka zat gas dan zat cair menggunakan huruf V untuk volume awal dan volume akhir. Kalau zat padat tersebut terdapat alfa untuk koefisien muai panjang, maka di zat cair terdapat lambda untuk koefisien muai ruang, ya, atau koefisien muai volume. Sedangkan di zat gas itu tidak ada huruf lambda ataupun alfa, langsung diberikan angka 1/273. Kenapa? Karena menurut para ahli, semua gas memiliki koefisien muai ruang yang sama, ya. Sedangkan zat cair dan zat padat, setiap zat padat memiliki koefisien tertentu, begitu juga dengan zat cair memiliki koefisien tertentu. Baik Ananda, kita memasuki contoh soal. Contoh soal pertama. Sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter pada suhu 0 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta api suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang adalah 0,000012 per derajat Celcius, berapakah pertambangan panjang relnya? Sekarang kita buat dulu diketahui. Ya, diketahui 10 meter di situ panjang awal atau panjang akhir? Ya, itu adalah panjang awal. L1 sama dengan 10 meter. Suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat itu suhu awal atau suhu akhir? Suhu awal. T1 0 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius, menjadi 100 derajat Celcius, berarti
T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang alfa ya, yaitu adalah 0,0000012 per derajat Celcius. Yang ditanyanya adalah berapa pertambahan panjang rel, pertambahan panjang. Oke ya. Nah, karena yang dicarinya bukan panjang akhir ya. Yang dicari bukan panjang akhir, tapi pertambahan panjang. Maka pertambahan panjang ini tentu rumusnya adalah T2 dikurangi T1. Ini sama dengan pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Sekarang dari informasi yang kita peroleh, sekarang kita masukkan ke rumus. Jawab. Rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi L2 sama dengan L1 kurung kurawal 1 ditambah alfa ya. Kemudian dalam kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung kurawal. Ya, ini ada rumusnya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Ya, L1 10 meter. Ya, kemudian kurung kurawal 1 ditambah koefisiennya berapa? 0,000012 dalam kurung T2-nya 100 dikurangi suhu awalnya 0, tutup kurung, kemudian tutup kurung kurawal. Ya, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 10 1 ditambah 0,000012 dikali 100 tadi ya. Oke. Fokus di dalam kurung kurawal. Di situ ada 1 ditambah 0,00012 dikalikan dengan 100. Kira-kira apa dulu yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah proses perkalian. Ini dulu yang kita kalikan ya. Oke. 10 dalam kurung aja ya. 1 ditambah. Oke. 100 nolnya 2. Maka kita geser komanya ke arah kanan 2 langkah. 1, 2. Di sini ya. Berarti cukup tulis 1 depannya. 0,12. 1, 2. Selesai. 12. Ini hasilnya. Set. Selanjutnya, kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. 10 dalam kurung. 1 ditambah 0,0012. Hasilnya adalah 1,0012. Oke. Dikali 10. 10 nolnya berapa? Nolnya 1. Komanya geser ke kanan 1 langkah. Di sini nanti gesernya ya. Berarti hasilnya adalah 10,012 meter. Ini adalah L2 ya. Kok T2? L2. Atau panjang akhir. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang rumusnya apa tadi? Oke ya. L2 dikurangi L1 ya. Berarti 10 kurang 0,012 dikurangi 10 meter sama dengan 0,012. Berarti pertambahan panjangnya adalah 0,012 meter. Inilah jawabannya. Ya. Dan kemudian Anda untuk ini, yang ini kurang tepat ya ini ya. Yang ini yang benarnya tadi apa? L2. L2 dikurangi L1. Oke. Ananda, sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua. Sebuah bejana berisi air 2000 cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius.
Jika suhu dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius dan koefisien muai volume air adalah 0,00044 per derajat Celcius, berapakah volume akhir air tersebut? Sekarang mari kita cari jawabannya. Kita buat dulu seperti biasa, diketahui sama dengan bejana berisi air 2000 cm kubik. Ya, itu kira-kira volume awal atau volume akhir. Itu adalah volume awal, ya. Cara mudahnya adalah volume awal berada di suhu yang paling rendah. F1 sama dengan 2000 cm kubik. Suhu 20 derajat Celcius, T1 20 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius, T2 suhu paling tinggi 70 derajat Celcius. Volume koefisien muai air lambda 0,00044 per derajat Celcius. Yang ditanyanya adalah volume akhir atau V2, ya. Kelihatan ya tulisannya ya. Kita jawab soalnya. Soalnya kita mulai. Kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya. F2 sama dengan F1 dalam kurung 1 ditambah lambda dalam kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung. Seperti ini ya rumusnya ya. Kita masukin lagi, kita cari. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada 2000 ya, 20 cm kubik dalam kurung 1 tambah koefisiennya berapa? 0,00044. Dibuka dalam kurung lagi, 70 dikurangi 20 tutup kurung. Ya, sampai di sini nyambung sampai sini ya, paham ya? Kita mulai cari lagi angkanya. 2000 dalam kurung 1 ditambah 0,00044. 70 dikurangi 20 berapa? 50 ya. 50 dalam kurung 50. Nah, selanjutnya adalah kita kalikan ya. Yang ini dengan yang ini. Sekarang kita cari nih, 44 dikali 50 berapa? 44. Kita cari sini ya. 44 dikali 5. 4 kali 5, 02. 4 kali 5, 20. Kayak gini ya. Sorry. 22 kayak gini ya. 22 ya. 4 kali 5, 20 tambah 2, 22. 2, 2, 0 tambah 01 sini. Karena 50, jadi 2500. Ini ya. Kita terus dulu. 2000. 1 ditambah. Ingat, 0-nya ada 2 nih ya. 0 ada 2 ya. Kita geser komanya ke arah kanan. 1, 2. Set, berarti komanya di sini nanti. 0,044 kita ubah jadi 22. Selesai. Ya, tutup kurung. Sama dengan 2000 1,022 dikalikan. Nah, cara ngalikan seperti apa? Ingat Ananda, di sini angkanya 2. Kalau angka 2 kita kaliin 2 saja dulu. Kalau kali 2, 2,044 ya. Di sini ada 1000, nolnya 3. Kita tarik komanya ke arah kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Sini komanya. Ternyata di sini tidak ada angka, berarti hasilnya adalah 2044 cm kubik. Selesai. Berarti volume akhirnya adalah 2044 cm kubik. Mudah ya? Mungkin untuk pemuaian ini contoh soalnya cukup 2 saja. Ananda, sepertinya materi hari ini cukup sampai di sini. Silakan pelajari lagi materi pada hari ini, materi yang sudah Ustaz sampaikan. Pahami bagaimana struktur rumusnya dan bagaimana cara mekanisme hitungannya, ya. Karena mungkin kalau misalnya Ananda sudah hafal rumusnya, tapi
salah ketika proses perkalian dan penambahannya, maka sama saja bohong ya. Jadi pahami bagaimana struktur rumus serta pahami bagaimana cara jalannya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.